Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Word dan Excel Tutorial. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita membuat ranking siswa berdasarkan atau dalam model klasemen seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ranking pertama akan otomatis berada paling atas, kemudian dilanjutkan atau diikuti oleh ranking yang kedua bawahnya, dan sampai yang paling akhir di paling bawah. Ya, jadi nanti di sini ada dua ranking. Kenapa saya sengaja tak tampilkan dua ranking ini, agar nanti ada beberapa tingkat cara membuat ranking siswa. Jadi ada 3 tingkat. Di sini akan kami jelaskan secara detail, jadi tonton terus videonya, jangan sampai di skip agar tidak ada yang ketinggalan. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita buka Excelnya, kemudian kita langsung membuat tampilan sederhana saja, misalkan nomor, kemudian nama siswa, kemudian kita menggunakan pelajaran saja karena lebih mudah, misalkan agama, kemudian TPKN, kemudian bahasa Indonesia, kemudian IPA, PS. Sini saja berapa tadi, ada 5, langsung saja jumlah, kemudian rata-rata, kemudian ranking. Sini aja seperti ini. Nah, kita tinggal atur saja tabelnya biar kelihatan bagus. Salah. Seperti ini. Seperti ini di warna, kemudian di warna biru. Kita tarik ke bawah sampai 10 saja lah, sampai 10. Nah, seperti ini sudah selesai kita membuat tabel. Kita tinggal mengisi datanya. Yang pertama misalkan Budi Susilo. Kita percepat saja. Nah, seperti ini ada 10 siswa. Yang pertama kita membuat jumlah, mungkin sudah tahu semua caranya, yaitu sum, kemudian blok dari agama sampai IPS, dan enter. Nah, jumlahnya 410. Kita baguskan saja. Nah, seperti ini. Kemudian membuat rata-rata juga sama, average, kemudian blok dari agama sampai IPS, enter, klik. Nah, seperti ini. Tarik boleh, klik double juga boleh. Nah, supaya lebih bagus kita buat dua angka di belakang koma. Nah, jadi rapi. Nah, sekarang kita membuat rankingnya. Membuat ranking adalah yang pertama sama dengan rank, kemudian kita pilih jumlah boleh, rata-rata juga boleh, kita menggunakan rata-rata, kemudian titik koma. Penggunaan titik koma atau titik atau koma itu tergantung dari ini. Di sini kalau setelah number atau setelah ref itu koma, berarti koma. Kalau di sini titik koma, ya kita ikut titik koma, karena setiap detik itu beda-beda. Nah, kemudian setelah titik koma kita blok semua rata-rata dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita titik koma lagi, kita menggunakan descending 0 karena agar ranking yang pertama adalah yang mendapatkan nilai paling besar. Kita klik 0, enter. Berarti Budi Susilo itu adalah ranking 9. Kita tarik ke bawah. Nah, oh iya, kalau seperti ini
Kalau kita langsung tarik ke bawah maka akan kacau seperti ini. Kenapa? Karena rumusnya berubah. Maka supaya tidak berubah, kita absolutkan rumus ini dengan cara diberi simbol dolar. Nah, di setiap sini yang kita buat adalah ini, yang warna hijau ini. Satu, kita semua saja dibekukan, diabsolutkan, enter. Ketika kita tarik ke bawah maka akan jadi seperti ini. Ini adalah membuat ranking pada tahapan yang pertama. Di sini terlihat, di sini ada ranking satunya, ada 3 siswa. Bagaimana cara supaya kita membuat agar tidak ada yang ganda seperti ini, agar nanti tetap ada 1, 2, 3, bukan 1 ada 3 tapi 1, 2, 3. Caranya adalah pertama kita ini dulu supaya lebih mudah. Nah, seperti ini. Kemudian ini. Nah, kita akan membuat supaya tidak seperti ini, ada rank 1, ada 3. Nah, kita akan membuat supaya unik, jadi tidak ada yang sama, tidak ganda. Yang pertama adalah kita di sini kita ditambah. Nah, rumusnya kita tambah countif, kemudian kita buka kurung, klik yang rata-rata paling atas, kemudian titik 2. Nah, ketika kita klik titik 2 kan otomatis langsung keluar sama. Kemudian kita titik koma, klik lagi, kemudian tutup kurung, kemudian min atau negatif 1, enter. Nah, kenapa ini ada 00? Karena kita dibuat countif, jadi ini adalah hitungan, maka kita buang saja nolnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa dibuat absolut. Yang di sini absolut adalah yang paling pertama, absolut seperti ini. Jadi yang lain tidak. Enter, klik, kita tarik ke bawah. Nah, maka akan jadi seperti ini. Cuma kelemahannya adalah ranking 1 itu adalah yang berada di urutan paling atas. Jadi nanti Wulandari ranking 1 karena di atasnya Reina Lestari. Reina Lestari ranking 2 karena di atasnya Joni. Jadi Joni ranking 3. Nah, ini terkesan seperti Nani Wulandari itu mendapat nilai yang lebih tinggi daripada Reina ataupun Joni. Seperti itu. Maka langkah yang kedua adalah kita membuat ranking yang ganda tadi dibuat supaya tetap menjadi rank 1, 2, 3 dengan kriteria misalkan ini rankingnya nilainya 450 dengan 450 sama. Nah, ketika dia memiliki nilai yang sama, untuk menentukan ranking 1 ataupun 2 kita melihat dulu agama, kita kriterianya agama. Oh, agamanya misalkan 90-90, misalnya agamanya sama, kita lihat PKN yang paling besar mana, itulah yang menjadi ranking 1. Kalau di PKN sama, kita lihat bahasa Indonesia. Seperti itu secara otomatis. Maka langkah yang kedua adalah kita membuat ranking 1, 2, dan 3 ini agar dilihat sesuai dengan kriteria tertentu. Contoh, ini kan jumlahnya sama, semuanya sama, kemudian rata-ratanya pun sama. Kan tidak adil kalau misalkan Nani Wulandari diletakkan di peringkat yang pertama, Reina Lestari di tingkat yang kedua, Joni Wahyudi di peringkat ketiga. Ini secara tidak adil hanya dikarenakan Nani Wulandari absennya terletak di atas Reina, jadi ranking 1, kemudian Joni ranking 3 karena di bawah Reina Lestari. Maka pada tutorial kali ini kedua kita akan membuat ranking, menentukan ranking dari jumlah yang sama dengan kriteria tertentu. Contoh, ketika Nani Wulandari dan Reina Lestari atau Joni Wahyudi nilainya sama,
Maka cara menentukan yang satunya adalah dengan melihat nilai agama. Misalkan nilai agama kok semuanya sama, maka baru nilai PKN. Kalau nilai PKN ternyata semuanya sama, nilai bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mencari nilai agama, nilai agamanya, oh ini sama, nilai lestari sama, berarti kita melihat yang PKN. Nah, oh PKN ini ternyata nilai lestari paling yang besar adalah Rina, maka dia yang berhak menjadi peringkat pertama, seperti itu ya. Jadi langsung saja kita membuat. Langkahnya adalah yang pertama, kita membuat ranking di tiap-tiap pelajaran, namun kita buat jumlahnya dulu. Di sini kita buat jumlah, kemudian baru agama, PPKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS, baru ranking. Nah, ranking ini maksudnya nanti ya, jumlah. Caranya adalah yang pertama sama dengan ini, kita klik rank, kemudian kita jumlahnya diklik titik koma, tarik seperti sampai bawah. Ini telah langsung saja diabsolutkan supaya nanti ketika di copy tidak berubah, dengan cara ditandai atau diberi tanda simbol. Kemudian kita titik koma 1 agar nilai yang paling rendah mendapatkan ranking yang tinggi, maksudnya ranking yang kecil, rankingnya kecil. Titik koma tutup kurung, kemudian kita kalikan 10 pangkat 10. Nah, ini relatif saja karena saya ini jumlahnya ada 10, jadi saya kalikan 10 kali 10, dan sampai nanti ke sana akan mengurang 10 kali 8, 10 kali 6, 10 kali 4, yaitu bentar. Nah, hasilnya seperti ini. Kita blok ke bawah atau dikopikan ke bawah seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa adalah agama, sama rumusnya sama dengan rank, klik, tarik sampai bawah, ini absolutkan seperti tadi. Kemudian titik koma 1 tutup kurung dikalikan 10 pangkat 8. Nah, seperti ini. Kemudian PKN juga sama, rank PKN titik koma, tarik ke bawah, titik koma 1 tutup kurung dikalikan 10 pangkat 4. Enter. Oh ya, diabsolutkan dulu, absolutkan, tarik bawah atau klik double. Nah, seperti bahasa Indonesia sama rank, klik titik koma, klik double atau tarik ke bawah, absolutkan dulu. Jangan lupa ini absolut, karena ketika kita salah meletakkan rumus akan berbeda hasilnya. Titik koma 1 dikalikan 10 pangkat 2. Ya, tadi 8, 10, 8. Oh, ini dikalikan 6 dulu ya. Kalikan 6, tarik ke bawah, ini kalikan 4 atau pangkat 4 maksudnya. Kemudian IPA-nya sama dengan rank, tarik ke bawah, titik koma 1 ascending, kemudian dikalikan 10 pangkat 2, enter. Jangan lupa diabsolutkan. Oke, 600, tarik ke bawah, kemudian IPS rank
titik koma ke bawah, kita absolutkan dulu. Ini titik koma 1 dalam kurung dikalikan 10 pangkat 1, tidak usah ditulis, 10 saja, klik. Nah seperti ini. Nah kita akan membuat ranking, tapi ranking ini loh maksudnya ya, sama dengan rank ini ya, nomor, kemudian titik koma, tarik ke bawah, titik koma, sekarang 0. Kenapa 0? Agar ranking 1 menjadi 10, 10 menjadi 1. Nah gitu ya, enter. Nah, nomor 1 jadi ranking 10, nanti nomor 10 menjadi ranking 1. Absolutkan dulu, enter. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuat composite key ya. Ini supaya nanti mendapatkan ranking yang unik. Membuat composite key. Nah seperti ini. Caranya adalah kita tambahkan semua, jumlah ditambah agama ditambah PKN ditambah bahasa Indonesia ditambah IPA ditambah IPS dan ditambah rankingnya. Oke, nah seperti ini. Biar terlihat bagus, kita tambahkan titik saja. Nah seperti ini, kita tarik ke bawah. Nah kita baru akan membuat real ranking, artinya ada ranking yang nyata. Nah kita buat sama dengan rank, kita menggunakan composite key, sama caranya seperti ini. Kita absolutkan dulu, kemudian kita titik koma 0 ya, karena agar nilai terbaca mendapatkan peringkat yang paling tinggi. Tutup kurung, bentar. Nah secara terlihat sama ya, seperti ini 99, namun nanti akan berubah. Nah ini kita hide dulu ya, kita sembunyikan dulu supaya terlihat jelas. Nah ternyata ranking satunya adalah Rina. Kenapa? Karena ketika melihat agama dia sama, jadi dia itu urutannya masih ranking 1 sama ranking 1. Kemudian Joni langsung menjadi ranking 3 karena nilainya di sini sudah kalah, maka tinggal 2 ini, tinggal Nani sama Rina. Ketika Nani sama Rina sama, maka kita melihat PKN nya urutannya seperti ini. PKN nya adalah 80 dengan 95, maka Rina Lestari dia akan menjadi ranking pertama di sini. Nah, seperti itu. Inilah asal mula kenapa rankingnya ada 2 ya. Jadi nanti yang dipakai adalah ini ya. Nah seperti ini. Seperti yang terdapat di judul, kita akan membuat klasemen. Jadi akan membuat ranking pertama itu berada di paling atas ya, ranking pertama akan terdapat di paling atas dan diikuti ranking 2 sama ranking 10. Kita buat ranking dulu, ranking, kemudian nama siswa, kemudian nilai. Ranking 1 sampai 10. Nah seperti ini. Nah bagaimana caranya untuk membuat atau mencari rumus untuk mencari siswa ini supaya otomatis nanti Rina Lestari karena ranking 1 yang dicari ini ya, yang dicari ini, ingat ini sudah tidak dipakai. Ini adalah yang pertama. Kita seperti ini. Kita akan membuat Rina Lestari ranking 1 berada di sini.
ranking 2 Wulandari berada di sini dan sampai terakhir ya. Rumusnya adalah sama dengan kita menggunakan rumus indeks, kemudian kita akan ini nama siswa, berarti kita akan memanggil nama siswa, klik dari atas ke bawah, kemudian titik koma, match itu untuk mencocokkan dari rankingnya, berarti kita klik ranking pertama, titik koma, kemudian ini blok dari atas ke bawah. Nah, seperti ini, titik koma 0, kemudian enter. Nah, maka akan langsung tampil nama Rina Lestari di paling atas. Kita akan copy ke bawah, ingat jangan lupa di absolutkan B3 nya dengan sampai B12 nya, kemudian yang mat ini yang diabsolutkan adalah yang T3 yang ini, T3 sampai T12, enter. Maka akan seperti ini. Nah, ya kan, ranking 2 nanti Wulandari, ranking 3 Joni Wahyudi, ranking 4 nya siapa ini, Najwa, ya kan langsung kan otomatis seperti ini. Kemudian nilainya pun sama, indeks, karena kita akan mencari nilai, berarti kita mencari jumlah ini, jumlah nilai ya, boleh jumlah boleh rata-rata lah, kita pakai jumlah saja, copy dari ke bawah, langsung diabsolutkan saja. Kemudian titik koma, match untuk mencocokkan rankingnya, klik ranking, titik koma, rankingnya, kemudian kita absolutkan rumusnya, titik koma 0. Oke. Nah, 450 ini tarik ke bawah. Oh, ternyata seperti ini. Jadi nanti akan ada alasan kenapa Rina, Nani dan Joni itu mendapatkan nilai yang sama, kok Rina Lestari yang ranking pertama, itu dikarenakan menggunakan skala prioritas dari niat agama, PKN dan seterusnya, seperti itu ya. Mungkin ini video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat dipraktekkan. Jangan lupa, saya ingatkan lagi untuk yang belum yang subscribe, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.